Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,07%. Dengan total market cap mencapai di 1,21 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,14% dalam 24 jam terakhir, dan volume juga berkurang sebesar 22,11%. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dia terkoreksi dengan cukup signifikan dan sekarang trading di angka 30.849. Itu merupakan koreksi sebesar 1,27% dalam 24 jam terakhir. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi juga tapi sedikit lebih kecil di 0,8% saja dan sekarang trading di angka 1943. Lalu untuk BNB terjadi juga koreksi sebesar 0,94% di angka 243. XRP terjadi peningkatan tipis sebesar 0,13 di angka 49 sen. Cardano terjadi koreksi sebesar 1,35% di angka 29 sen. Dogecoin terjadi peningkatan tipis sebesar 0,06%. Litecoin terjadi koreksi lagi sebesar 1,83% di angka 105-an. Dan Solana terjadi juga koreksi sebesar 0,38% di angka $19 lebih 25 sen. Untuk Bitcoin Cash terjadi lagi koreksi sebesar 2,58. Ya, jadi hari ini lumayan banyak yang terkoreksi. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke Economic Calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silakan bisa cek link refleks di bawah dan mulai trade di Bybit. Dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar. Seperti biasa kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini kita bisa lihat ya, sesuai dengan pembahasan kemarin, nggak ada yang penting dari US ya. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Nah, untuk besok kita coba ngintip sedikit. Untuk besok jam 1 pagi ya, sekali lagi jam 1 subuh besok ya. Berarti buat lo yang pengen sedikit tidur lebih malam pada hari ini ya, jam 1 malam akan keluar FOMC meeting ya. Dan juga nanti mungkin lebih malamnya akan keluar ada ADP non-farm employment change, dan juga akan ada initial jobless claim. Ada juga services PMI, lalu juga ada ISM non-manufacturing, dan juga Jules Jobs Opening, dan yang terakhir ditutup dengan crude oil inventories ya. Hari ini santai, besoknya padatnya nggak kira-kira ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 economic calendar penting dari US ya. Jadi sekali lagi gue ulangi, jam 1 subuh akan ada FOMC meeting minutes. Untuk harapannya ya seperti biasa lah, semoga saja keluarnya nggak ada yang aneh-aneh ya, nggak keluar kata-kata yang terlalu hawkish. Lalu juga nanti jam 7:15 malamnya ADP non-farm employment change itu, seingat gue kita lebih rendah daripada ekspektasi harapannya. Yes, benar, lebih rendah daripada 230.000. Lalu untuk di sini selanjutnya ada initial jobless claim, ini udah biasa ya, di atas daripada ekspektasi harapan kita. Lalu juga di sini ada services PMI. Untuk services PMI harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi, di bawah dari berapa nih? Belum keluar ya. Oh ya, sudah, itu udah keluar nih, 54,1 ya. Lalu udah gitu ada ini ISM manufacturing, sama ini ya, lebih rendah daripada ekspektasi. Dan juga Jules Jobs Opening, ini harapan kita dia itu yes, lebih rendah juga daripada ekspektasi. Dan yang terakhir ada crude oil inventory, harapan kita adalah dia lebih rendah juga daripada ekspektasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini dan besok ya. Selanjutnya kita akan geser ke crypto news. Nah, crypto news ini kita datang dari UK ya, dari UK di mana
mereka meminta untuk crypto companies yang ada di UK atau memiliki customer di UK comply dengan aturan mereka. Karena seperti yang sudah kita bahas dari sebelum-sebelumnya, mereka sudah ketok palu dan sudah menjadikan beberapa beberapa rules untuk crypto itu menjadi sah untuk aturan di UK. This is good ya. Ini regulasi, ini masuknya regulasi, tapi regulasi yang bijak, yang tujuannya adalah benar-benar untuk meregulasi, bukan untuk dalam tanda kutip menendang atau membuat kacau seperti siapa lagi kalau bukan Gary Gensler ya. Nah, jadi SEC coba belajar dengan baik ke UK ya. Jadi harusnya seperti ini, regulasi itu seperti ini ya. Mereka memberikan deadline sampai tanggal 8 Oktober 2023. Bukannya orang yang udah listing di US sebagai suatu perusahaan ya sudah IPO di US tiba-tiba disu katanya menjual sekuritas ilegal. Ditanya sekuritasnya apa? Baru jawab belakangan gitu. Itu konyol kelihatannya. Harusnya regulasi seperti ini. Nah, regulasi ini dilakukan oleh FCA, yaitu Financial Conduct Authority. Nah, jadi lagi ya Gary Gensler coba pelajari ini ya, atau menurut gue sebenarnya bukan pelajari sih ya. Kalau kata gue Gary Gensler itu memang itu permainan politik dia gitu kalau menurut gue ya. Karena ya kalau emang benar-benar seorang regulator ya seperti ini gitu ya, ada tahap-tahapnya. Nggak semua perusahaan disu satu persatu ya. Jadi inilah bedanya negara yang menuju crypto friendly sama negara yang memang ingin menyerang kripto seperti US ya. Oke, nah selanjutnya itu sekali lagi ini penekanannya adalah si regulator ini nggak langsung minta comply ya, tetapi dia ingin ada bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki klien bukan di US tapi di UK itu benar-benar melakukan perubahan ya. Jadi dia ini minta firms ini untuk bisa memiliki report until 4 Agustus ya, sampai tanggal 4 Agustus supaya ada bukti bahwa mereka benar-benar mencoba untuk comply gitu ya. Dan ini tentunya untuk si comply-nya itu ya biasa sih sebenarnya. Di sini untuk ada anti money laundering, ada juga counter terrorism, ada KYC dan kawan-kawannya. Dan yang paling penting juga adalah mengenai transfer fund lewat cryptocurrency. Ini gampang. Ini literally lu tinggal pakai blockchain ya. Jadi overall it's doing good. Pokoknya it's doing good di UK ya. Semakin jelas regulasinya. Semoga negara-negara lain bisa mulai ikutan ya. Untuk sekarang kita geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin soal support dan resisten pure ya, nggak ada RSI, nggak ada MACD, nggak ada juga MA dan lain-lain. Ini pure hanya support resisten ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini 31.000 ya. Apakah di weekly 31.000 akan bisa menjadi satu support ya? Nah, kalau dia yang menjadi yang menjadi target dia itu di angka 45.000 juga. Tapi kalau dia itu dari narik trend line. Kalau gua sih 45 ribuan itu struktur di dekat-dekat sini lah. Ya mirip-mirip. Tapi intinya apa? Ini sama-sama ngomongin senario, kalau menurut gua ini senario resesi ya. Karena kalau kita lihat di sini target 45.000 dia drop dulu dalam. Kalau menurut dia dropnya karena trend line, kalau menurut gue kemungkinan besar dropnya karena resesi Amerika yang mungkin terjadi di akhir tahun atau mungkin di awal tahun 2024 ya. Kalau sampai terjadi seperti ini bisa dibilang skenario yang sangat ideal menurut gue ya. Ideal karena kenapa? Ya lu bisa lihat sendiri ya. Di 2020 ya, kita ambil kesini langsung ya. 2020 itu lu bisa lihat sendiri bahwa saat Bitcoin terkena resesi di sini, kita masuk ke weekly ya. Apa yang terjadi? Wah, 2020-nya nanggung ya, mending sini aja ya. Kalau kita lihat 2020 yang terjadi adalah kena resesi dia drop. Jadi kita bisa berasumsi ini terjadi, itu normal menurut gua. Ya, jadi overall gua setuju dengan analisa di sini ya, ada kemungkinan bisa terjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita yang seperti biasa. Untuk Bitcoin kita bisa lihat kondisinya itu dalam kondisi yang oke lah ya, not bad. Dibilang jelek enggak sih ya. Tapi sayangnya nggak berhasil bertahan di atas 31.000. Tapi good newsnya apa? Good newsnya bisa terjadi pantulan di 30.700-an, which is itu adalah struktur yang baru terbentuk di tanggal 23 dan 24 Juni kemarin ya. Nah, apakah pada hari ini akan terjadi retest kedua dan real lagi? Itu harapan gua ya.
Jadi untuk hari ini PR dari Bitcoin adalah yang pertama bertahan di atas dari 30.700-an. Dan yang kedua kalau bisa daily close kembali di atas dari 31.000 ya. Itu kurang lebih PR untuk Bitcoin di daily-nya. Untuk di weekly-nya sebenarnya sih lebih simpel ya. Untuk weekly-nya adalah bertahan di daerah sini lah, minimal bertahan di daerah sini. Lebih bagus lagi kalau mulai retest ke 32 ribuan ya. Tapi yang penting bertahan di sini. Bull support band pelan-pelan naik. Kalau sampai dia drop, jemput lagi dan rally lagi. Itu harapan gua untuk Bitcoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara daily dan weekly. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar, dan untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini oke lah ya, oke lah. Dia minimal ke reject 2 kali oleh 103,13. Hari ini sedang retest lagi, semoga lanjut ke reject dan bisa membuat lower low. Yaitu harapan gua untuk indeks dolar. Buat lo yang nggak tahu kenapa kita indeks dolar melemah, sekali lagi korelasi indeks dolar dengan risk on asset adalah korelasi negatif atau berbalik ya. Jadi saat indeks dolar drop atau dia secara makronya bearish ya, atau bear market, itu adalah waktunya yang sangat bagus untuk risk on asset. Mereka biasanya akan bull market saat indeks dolar bear market. Begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo nih, buat lo yang mungkin perlu ya, perlu menggunakan hardware wallet, lu bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt ya. Lu bisa nanti cek di link description gue di bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Oke, dan untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, retest pertama sudah terjadi di buy limit pertama yaitu 30.700 ya. Jadi untuk posisi spot harusnya udah kanan yang pertama ya. Buy limit pertama di 30.700, buy limit kedua di 29.897, dan buy limit ketiga di 29.489. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest pertama pada hari ini, pada kemarin. Apabila pada hari ini terjadi lagi retest kedua, kita bisa limit posisi long di sini dengan target TP kita di 31.159. Ini adalah target TP baru kita ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya sebenarnya kita bisa bikin seperti ini ya. Apabila terjadi ini mana pin. Oke. Retest 1. Ntar ini kita tutup dulu ya biar lebih jelas. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 31.159, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 30.700 ya. Itu kurang lebih seperti setup untuk di Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sayangnya 1943 gagal untuk menjadi support ya, tetapi nggak apalah ya. Buy limit pertama tembus, masih ada buy limit kedua yaitu di 1909, dan buy limit ketiga kita di MA20 yaitu sekarang di angka 1859 ya. Itu kurang lebih untuk di Ethereum secara posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya, karena belum terjadi setup posisi long di sini, maka yang sekarang lebih dekat adalah posisi short. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1943 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1909 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long mungkin for now bisa di 1909. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1943. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB sayangnya tidak terjadi retest kedua di 251,4. Kalau dapat retest 2, kita udah kena target TP. Tapi ya apalagi kalau belum rezeki ya jangan dipaksa ya. Jadi untuk buy limit kedua kemarin sudah kena di 240,2. Buy limit ketiga kita di 230,8 ya. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya lagi-lagi seperti yang gue bahas tadi, posisi shortnya sayangnya nggak dapet ya. Untuk sekarang sudah terjadi retest pertama di 240,2. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang lebih agresif, boleh di 251,4
Yang lebih konservatif mungkin bisa di sini, yaitu di 247,9 atau kamu dibulatkan ke 248 juga boleh ya. Itu kurang lebih setup untuk BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke Litecoin ya. Posisi futures kita atau posisi short kita tepatnya sudah semakin profitable. Sekarang udah 8 ya 7 lah. 7,74 kalau sampai week terdalamnya kemarin sampai 9%-an ya. Nah, tapi untuk lebih detailnya kita bahas di belakang posisi futuresnya. Untuk posisi spot sebenarnya ya, lu bisa pertimbangkan buy limit pertama di 102,08, buy limit buy limit pertama di 102,08, buy limit kedua di 93,8 ya. Nah, udah gitu target TP-nya nanti bisa di 114,28. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya, apabila posisi short kita kena target TP di 102,08, ya udah berarti itu kena target TP ya, profit. Profit sebesar berapa sih? Coba kita cek ya. Profit sebesar 10,5% lah kurang lebih ya. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 102,08 kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 114,28. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Litecoin. Oke, dan yang terakhir kita masuk ke Matic. Untuk Matic kita sudah dapat posisi short kemarin ya. Target TP-nya di 68 sen. Belum kena tapi sudah semakin dekat. Untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama masih belum di retest juga, yaitu di 68 sen. Buy limit kedua di EMA 20 atau di 64 sen. Dan buy limit ketiga kita di 60 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk di posisi spotnya. Untuk posisi future seperti yang gue bahas tadi ya, sudah dapat posisi short di sini, tinggal tunggu kena target TP atau enggak di 68 sen. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 68 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 72 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, dan sekali lagi gue ingatkan ya, untuk hari ini memang tidak ada yang terlalu penting dari Amrik ya. Tetapi besok dari subuh sampai malam itu komplit ya, ada 5 ya. Jadi ada FOMC meeting minutes jam 1 subuh. Lalu jam 7:15 ada ADP non-farm employment change, ada juga di sini initial jobless claim, ada juga services PMI, ada di sini ISM non-manufacturing, ada JOLTS jobs opening, dan juga ada crude oil inventories. Jadi hati-hati, besok kemungkinan market akan bergejolak. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.